Saya yang hadir di situ di 2016, sebetulnya saya yakin Pak Majelis, saya yakin nggak pernah ada peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan yang tertuang dalam eh, dakwaan. Karena ternyata saat berjalannya proses, dari dakwaan saja sudah banyak masalah. Misalnya gini, pada dakwaan Saka Tatal itu Peggy yang disebut DPO oleh jaksa disebutkan turut melakukan pemerkosaan. Tetapi di dakwaan nomor 4, Peggy hanya meraba-raba. Silakan itu diperiksa oleh kejaksaan. Jadi orang yang sama, di peristiwa yang sama, melakukan tindakan berbeda di dakwaan Saka Tatal dan di dakwaan 5 terdakwa waktu itu. Di dakwaan Saka Tatal itu Peggy turut memperkosa yang pada akhirnya dibebaskan di Prapin. Tetapi di dakwaan orang dewasa, Peggy hanya meraba-raba dan itu terkonfirmasi ketika Polda Jabar melakukan jumpa pers ketika Peggy tertangkap. Kemudian saya melihat itu rekayasa karena anggota kepolisian dari Polsek Talun yang melakukan olah TKP itu tidak pernah mengakui berkas yang disodorkan di pengadilan mengenai jatuhnya korban karena judulnya pembunuhan dan pemerkosaan. Jadi waktu itu anggota Polsek Talun sudah menyatakan darah itu hanya berada di tubuh korban laki-laki, di tubuh korban perempuan, kemudian juga ada serpihan daging di tiang PJU, kemudian juga ada warna motol yang nempel di median jalan. Jadi sudah disampaikan di persidangan dan mereka menolak sketsa yang disodorkan majelis. Apakah ini sketsa yang dibuat? Kami tidak pernah membuat sketsa itu. Sebetulnya sudah dijawab oleh anggota Polsek Talun yang menyatakan itu kecelakaan lalu lintas. Kemudian juga sebetulnya dari 2016 saya sudah mendapatkan informasi. Orang tua pelapor yang mengalami kecelakaan lalu lintas sudah mengajukan klaim asuransi diduga pada tanggal 27 Agustus 29 Agustus 2016. 27 kejadian, 28 dimakamkan, 29 Agustus 2016 saya mendapat informasi sebetulnya klaimnya diajukan. Kalau untuk waktu itu kan kecelakaan tunggal. Kalau untuk anggota TNI dan Polri, anggota keluarganya walaupun kecelakaan tunggal mendapatkan penggantian. Jadi jasara harja. Nilainya hanya separuh. Dan sudah di ACC informasinya, silakan ini barangkali dari Kapolri sendiri yang harus menindaklanjuti. Informasinya cair 12,5 juta. Tapi karena pada tanggal 31 dini hari ada informasi mengenai kesurupan yang menyatakan ini adalah pembunuhan dan pemerkosaan dan sebetulnya di sidang 2016 itu disampaikan oleh orang tua Vina. Sebetulnya saya nggak tahu masalahnya, saya tahunya kecelakaan, tapi tiba-tiba ada yang kesurupan itu pembunuhan, pemerkosaan, terus saya dikasih tahu. Jadi gitu. Jadi berubahnya konstruksi kecelakaan itu setelah adanya rekaman kesurupannya Linda. Tapi waktu itu tidak disebutkan nama Linda. Di persidangan hanya disebutkan temannya Vina ada yang kesurupan dan menyatakan ini pembunuhan dan pemerkosaan. Itu disampaikan di persidangan oleh orang tua korban dan saat itu orang tua korban perempuan meyakini informasi dari kepolisian. Karena mereka memberikan rekaman itu kepada anggota kepolisian. Ya, ya, ya.